Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kirot Marsal Wijaya dari kelas 11 Sati. Hari ini kita akan menelusuri tentang asal-usul kesatuan Indonesia. Kalian pernah mikir gak sih, kenapa negara kita yang punya belasan ribu pulau, ratusan suku, dan bahasa yang berbeda-beda ini tetap bisa kokoh berdiri di bawah satu nama, yaitu nama Indonesia. Kenapa ya kita nggak terpecah jadi negara-negara kecil gitu, kayak di Eropa? Nah, ini rahasianya ada pada konsep negara kesatuan. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas apa itu negara kesatuan, bagaimana hukumnya, apa kelebihan dan kekurangannya, sampai sejarah jatuh dan bangunnya persatuan kita dari masa presiden pertama hingga sekarang. Jadi, jangan di skip ya, tonton sampai habis. Nah, pertama-tama kita pahami dulu konsepnya. Menurut pakar hukum C.F. Strong dalam bukunya yang bernama Modern Political Constitution, negara kesatuan atau United States adalah bentuk negara di mana wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Jadi, kita nggak ada tuh istilah negara dalam negara kayak Amerika Serikat yang menganut sistem federal. Di negara kesatuan, cuma ada satu konstitusi, satu kepala negara, dan satu parlemen untuk seluruh wilayah. Di Indonesia sendiri, hal ini bukan cuma kesepakatan lisan, tapi harga mati yang tertuang dalam konstitusi tertinggi kita. Coba deh buka Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 1. Nah, di sana tuh tertulis jelas, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi, secara hukum, bentuk kesatuan ini sudah final dan tidak bisa diotak-atik lagi. Tapi, kenapa sih para pendiri negara kita dulu memilih bentuk negara kesatuan? Nah, jadi ada nilai plus dan minusnya nih teman-teman. Tapi plusnya itu, manajemen negara jadi lebih mudah. Kayak kebijakan dari pusat bisa langsung seragam diterapkan di seluruh wilayah. Birokrasinya jadi lebih hemat dibanding negara federal. Dan potensi konflik antar daerah bisa diminimalisir tuh. Tapi kekurangannya, kalau pemerintah pusat terlalu dominan, daerah yang jauh bisa merasa disingkirkan. Itu bisa memicu kesenjangan dan aspirasi lokal bisa terabaikan. Nah, untuk menyeimbangkan kekurangan itu, kita punya Pancasila teman-teman sebagai ideologi negara kita. Menurut ahli hukum Jimmy Digi, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu sekaligus penuntut. Misalnya, sila ketiga Persatuan Indonesia direalisasikan lewat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, negara kesatuan kita bukan berarti memaksa semua orang untuk jadi sama atau seragam, melainkan kita merangkul semua keberagaman, suku dan budaya dalam satu payung hukum yang adil. Sekarang kita bahas nih, siapa sih mimpin negara kesatuan ini? Sebagai contoh, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Di sini, presiden kita itu punya dua topi, alias dua jabatan sekaligus. Dengan wewenang yang diatur ketat oleh Undang-Undang Dasar pada 1945, jabatan pertama adalah Kepala Negara yang menjadi simbol kedaulatan kita. Berdasarkan pasal 10, Presiden memegang kekuasaan tertinggi di atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Lalu, di pasal 11, Presiden juga punya wewenang menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR RI. Jabatan kedua adalah sebagai Kepala Pemerintah alias Eksekutif Harian. Menurut pasal 4 ayat 1, Presiden juga memegang kekuasaan pemerintah. Dan di pasal 5, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR agar pembangunan bisa berjalan. Nah, perjalanan menjaga negara kesatuan ini emang gak gampang. Teman-teman, sejarah mencatat persatuan kita mengalami dinamika yang luar biasa. Dari masa ke masa, kalau kita bedah, berdasarkan buku A History of Modern Indonesia, karya Mr. Ricky Lev, begini potretnya. Kita mulai tuh dari era Soekarno atau Orde Lama. Di masa ini, semangat persatuan rakyat sangat berapi-api karena disatukan oleh narasi
anti kolonialisme. Tapi di sisi lain, persatuan kita jadi sangat rapuh. Munculnya ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat yang memicu tragedi pemberontakan besar seperti TII, atau Permesta, hingga puncaknya terjadi tragedi G30 SPKI. Jadi, ada keinginan kuat untuk memisahkan diri karena ketidakstabilan politik pada saat itu. Lalu, kita masuk nih ke era Soeharto atau Orde Baru. Di masa ini, dari luar sih kelihatannya solid ya. Ekonominya juga maju, tapi sayangnya ini adalah stabilitas semu. Persatuan dijaga dengan kaya efektif, atau bisa dibilang pendekatan keamanan. Jadi, siapapun yang mengkritik pemerintah, langsung tuh dicap anti Pancasila. Di masa ini juga terjadi tragedi pada Timur Timur pada tahun 1975 yang diwarnai konflik berkepanjangan. Dan juga terjadi tragedi kerusuhan 98. Begitu masuk era reformasi di bawah Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati, semuanya berbalik. Ini bisa dibilang masa paling kritis bagi persatuan Indonesia. Begitu kebebasan dibuka, konflik Sabah pecah di Poso dan Ambon. Timor Leste lepas dari Indonesia pada tahun 1999. Dan munculnya gerakan separatis kuat seperti GAM di Aceh dan OPM di Papua. Namun, pemerintah kita berhasil menyelamatkan persatuan ini, bukan dengan senjata, melainkan dengan reformasi hukum lewat pemberian otonomi khusus, Undang-Undang Nomor 21 pada tahun 2001, sehingga daerah bisa mengelola daerahnya sendiri. Nah, terakhir nih, di era Presiden SBY, Jokowi, dan Prabowo, persatuan kita jauh lebih stabil. Pendekatan militer diganti tuh dengan pendekatan kesejahteraan. Contohnya lewat perdamaian di Aceh dan pembangunan infrastruktur masif di pelosok dan Papua. Tapi, tantangannya bergeser nih teman-teman. Persatuan kita hari ini bukan lagi diuji oleh angkat senjata, melainkan oleh polarisasi politik identitas, dan penyebaran hoaks di media sosial yang bisa memecah belah bangsa kita dari dalam. Jadi, kesimpulannya, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah proses yang terus berjalan. Sejarah membuktikan kalau persatuan itu nggak bisa tuh dipaksakan dengan kekerasan, tapi harus dirawat dengan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat ya. Nah, kalau menurut kalian, apa nih tantangan terbesar buat persatuan Indonesia? Misalnya di generasi kita, coba tulis pendapat kalian.